Di balik semua cerita horor yang selama ini kami bawakan, sebenarnya di kehidupan sehari-hari kami menjalani dengan cukup normal. Saya sendiri sebagai seorang marketing di sebuah brand, Livi sebagai seorang barista di sebuah coffee shop, dan Eva, meskipun di Keramat mungkin dia dikenal sebagai seorang paranormal, namun sebenarnya dia adalah seorang ibu rumah tangga pada umumnya yang juga sebagai host live di sebuah brand. Tapi dengan adanya Keramat, kami merasakan dua dunia berbeda dalam satu kehidupan. Keramat ya? Keramat ini sebenarnya activity dia, jadi semacam paranormal experience. Kayaknya sampai hari ini dia udah sekitar 2 tahunan harusnya. Gabung ke Keramat itu awalnya karena event pertama kali aku join jadi penontonnya. Terus lama-lama gimana sih? Bisa ulang gak sih? Mungkin paranormal yang sangat cepat ya, bisa dibilang. Dimana di saat itu memang Han di saat itu memang udah ada rencana untuk membuat sebuah acara, tapi di situ dia lucunya itu belum ada nama grupnya, belum ada paranormalnya, tapi acaranya udah ada besoknya. Lucu tuh kan. Di saat itu akhirnya yang kebetulan di saat itu memang lagi nongkrong juga sama Han di saat itu. Gimana ya? Kira-kira apa ya namanya? Aku acara ada besok nih, kata dia. Setelah itu akhirnya kita cari-cari nama sampai minta tolong lah, ada AI, ada dengan orang-orang lainnya juga, sampai kita minta tolong. Dan akhirnya dapatlah nama Keramat. Jadi awalnya tuh ada satu radio di Bandung, dia tuh punya program horor. Dia punya program horor setiap malam Jumat. Nah, setiap malam Jumat itu ketika si program horornya itu main, radio itu tuh dibuka buat umum. Dan sampai hari ini harusnya hampir nggak pernah radio itu sepi di malam Jumat pas program horor itu main gitu. Terus sempat mikir aja kayak sayang banget nggak ada yang jualan apapun gitu, mau minuman ataupun makanan. Soalnya biasanya yang datang ke radio itu tuh pada bawa makan minum sendiri. Jadi kayak sempat mikir gimana kalau kita bikin event yang serupa tapi tempatnya di coffee shop yang masih aktif. Iya kan, gue awalnya nonton tuh. Lama-lama ya kan gue deket kan sama hostnya, sama dukunnya, sama dukunnya, berteman dengan baik. Terus ya oke, join. Nah, kalau si isi dari Keramatnya sendiri pas acara di coffee shop, biasa kita setengah jam sebelum kita full playlist horor. Biasanya kita mulai dari lagu yang katanya horor dulu tuh sampai lagu yang benar-benar horor. Jadi vibes-nya nurun makin lama, makin gelap. Ketika lagu terakhirnya udah di play, kita tunggu sampai beres, gak ada suara apapun sama sekali. Karena lagu terakhir biasanya lagu yang emang semua orang tahu gitu. Biasanya kita mainin Lingsir Ungi paling sering. Jadi orang-orang ketika udah denger lagu itu pun keep diem,
Dan ketika lagu itu dimulai, si coffee shopnya tuh biasanya udah mulai lampunya dimatiin satu sampai semuanya gelap. Cuman ada cahaya dari lilin doang, sama lampu yang nyorot ke area panggungnya. Biasanya kayak begitu. Karena emang gue juga suka horor ya, jadi ya penasaran aja, makanya kenapa mulai nonton dan kayak ikut join, aku pengen di depan karena penasaran, sesuka itu sama horor soalnya. Terus udah dapet nama, dia lupa. Aku belum ada paranormalnya nih, gimana? Dari saat itu, kamu mau nggak Bun? Ya udah boleh. Dan akhirnya besok pun langsung go. Dan di panggung tuh biasanya selalu ada 2 orang yang standby. Ada hostnya sendiri sama ada satu lagi namanya Eva. Dia tuh paranormalnya gitu. Dulu gue yang megangin dukunnya. Kalau dukunnya mulai kayak gitu, gue pegangin. Pas itu ngeliatnya ke sini dong. Betul. Ada emang enggak? Bun. Halo. 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 Tolong tangannya. Please tangannya please. Ini nih agak nyebelin nih kalau tangan-tangan kayak gini nih. Itu masih salah satunya, cuman lebih specifically jadi tarot reader. Baca tarot gue di keramat. Mungkin dari awal dulu kali ya. Dari awal dulu, awalnya sih nggak ada rencana yang namanya mediasi awalnya. Tapi mungkin karena emang tekanan energinya yang luar biasa di saat itu di kafenya. Apalagi di saat itu juga kita memainkan dupa ya, keliling-keliling. Dan sampai akhirnya lah ada beberapa sosok yang masuk akhirnya di saat itu. Kita mulai tapping biasanya. Ceritanya tapping, rekaman. Beres dari situ kita invite satu tim atau satu staff yang paling lama udah ada atau udah kerja di coffee shop itu buat cerita juga, ngevalidasiin apakah cerita yang baru aja didengar tuh benar atau enggak. Dan biasanya kita make sure lagi. Biasanya anak-anak coffee shop itu ngelihat sosok itu tuh di mana, kapan, lagi ngapain sosoknya. Dan ada pengalaman paling horor apa yang masih mungkin keinget atau mungkin bisa sampai bikin trauma sampai hari itu gitu. Karena baca tarot juga bisa ngebacain yang perhororan gitu kan. Bisa bacain yang berbau mistis, kayak misalnya ngebacain pesugihan, ngebacain gangguan-gangguan atau ada apa, atau ada kayak orang ngirim pelet, ngirim apa yang jelek-jelek, itu bisa kebaca di tarot. Baca mati juga bisa. Dan udah cukup banyak ya bisa dibilang ke beberapa tempat juga ya. Dan memang nuansanya, energinya berbeda-beda sih bisa dibilang. Ada yang adem ayam, ada yang cukup ekstrim ya, bisa dibilang mungkin ekstrimnya ke arah menyakiti diri sendiri ya. Jadi dimana memang ingin akunya disakitin sama mereka gitu kan. Lalu ada juga yang campur aduk. Campur aduknya tuh memang banyak banget lah bisa dibilang. Tapi gitulah. Namanya juga kita acara-acara yang berdasarkan pengalaman kisah nyata dan juga genrenya horor, pasti banyak resikonya. Apa yang harus kalian siapin? Ready aja nggak sama jawaban-jawaban apa yang lu pertanyain aja. Lu mau buka apa? Gue kasih tahu karena taruh spoiler kan. Gitu. Masih yang sama? Sosok yang berbeda? Kamu siapa? Kenapa? Al, ada yang mau disampaikan? Kejadian malam itu
kembali menjadi bukti bahwa mereka selalu berusaha untuk menunjukkan eksistensinya. Dan sebagai makhluk yang kasat mata, seringkali kita menyepelekan tentang keberadaannya. Melalui keramat, sekali lagi kami hanya ingin kembali mengingatkan bahwa meski mereka tidak terlihat, tapi mereka nyata, mereka hadir, dan mereka ada.